Nah, jadi ini tepat ya. Jadi kita tadi datang di Pak di Hanan itu tepat, paling tidak kita bisa mendapatkan gambaran awal ya, dan langsung dari pelaku, sehingga untuk hari-hari berikutnya kita bisa lebih diperdalam. Tentu ini bukan eksplorasi yang terakhir ya. Jadi kalau saya lihat dari informasi Anwari sebenarnya menemukan awal topeng bulur ini kan juga dari informasi yang sangat tersisa ya, dari foto, dari video gitu ya, dan dalam waktu beberapa lama dan mencari, butuh waktu 3 tahun yang ketemu, oh ternyata di Hanan ini. Jadi memang kalau kita lihat kapan sebagai sebuah sajian topeng bulur ini hadir, itu kan sudah kurang lebih 2 dasawarsa yang lalu ya. Itu 2000 berapa? Saya 20 berapa puluh, sudah berapa puluh tahun yang lalu belum hadir. Terakhir pentas itu kan sudah yang di video itu kali ya. Terakhir itu kalau yang di video saya itu 2001 ke 2007 ya. Kemudian di pentasan ulang itu di pas karya akhirnya Mas Hari Bulur, Mas Hari TA S2 nya itu di 2014. Tapi bukan oleh Pak Anu ya? Jangan juga ya. Jadi memang ya, jadi kalau kita lihat memang yang sampai ke tangan kita sekarang ini memang tinggal tidak sangat lengkap ya sebenarnya ya. Pertama bahwa pelakunya tinggal di Hanan, kemudian juga di usia, saya melihat ini di usia. Jadi yang bersangkutan ini usianya sudah sangat sepuh ya, sudah 89 mungkin, sangat gede. Jadi ini moga-moga apa yang kita lakukan hari ini, termasuk recording hari ini menjadi sesuatu yang sangat berharga, karena ini pada limit ya. Oleh karena itu saya berharap apa yang akan dilakukan Anwari ini juga punya fungsi lain ya, selain untuk kepentingan akademik juga ada fungsi dokumentatif. Saya tidak melihat seberapa sajian ini, topeng bulur ini pernah dipentaskan katakanlah 5 kali atau kurang dari 5 kali pun. Ini merupakan satu khasanah budaya yang real pernah ada ya di masa lalu, dan ini perlu paling tidak kalau pada satu saat itu betul-betul hilang, tidak ada penerusnya dan sebagainya, paling tidak ada dokumentasi, paling tidak gitu ya. Jadi ini ada fungsi dokumentatif. Oleh karena itu menurut saya ada 2 hal. Yang pertama, perlu didokumentasikan apa adanya Mas. Jadi bukan sebuah karya pertunjukan yang Anda membuat rekonstruksi ya, tetapi apa adanya ini sebagai babon ya, sebagai naturalnya ini. Jadi perkara kemudian mau dikreasikan itu monggo saja, tapi yang apa adanya ini yang penting untuk kepentingan dokumentasi ya. Oleh karena itu mengapa saya perlu kejar, karena topengnya sendiri kan bendanya sudah tidak ada, sehingga dari ingatan yang ini yang mesti kita terus sampai sehingga nanti ya mau tidak mau kita membuat karya yang duplikatif ya. Jadi duplikatif yang sedikit banyak moga-moga agak mendekati lah dari benda yang sesungguhnya gitu ya, yang sekarang sudah tidak jelas di mana keberadaannya, tapi dari memori yang kita gali itu moga-moga nanti bisa menduplikatkan topeng yang kita belum ketemu topeng aslinya ya, yang kemarin digunakan itu kan juga sudah topeng yang dibuat, makanya saya tanyakan ini sudah sesuai belum gitu. Kalau enggak, nah nanti kita gali terusnya. Kemudian yang kedua, sebenarnya ada sumber informasi yang lain selain di Hanan.
sebagai pelaku ya, sebagai penarinya. Mungkin ada orang-orang yang cukup dekat yang bisa entah itu sebagai penonton yang agak intens itu ya, yang itu juga bisa dijadikan sebagai sumber informasi, atau mungkin teman berlatih di sanggar misalnya yang cukup dekat, jadi juga perlu diinformasi. Nah, oleh karena itu sumber informasi ini perlu kita perluas, tidak hanya dari jalanan, tapi juga dari orang-orang lain ya, yang bisa digunakan informasinya bisa digunakan untuk melengkapi ya. Karena ini ada rekonstruksi, kita rekonstruksi. Beruntung tadi saya agak pesimis tadi, apakah yang bersangkutan ini bisa melakukan kegiatan tari sambil berdiri dan sebagainya ya. Karena ada beberapa yang saya lihat yang memang dalam kondisi sakit itu ya terpaksa hanya gerak tangan dan sebagainya. Jadi sepertinya ada tiba-tiba ada energi yang bersangkutan ini kayak ada energi yang masuk sehingga mampu untuk melakukan tarian walaupun belum tuntas ya. Tapi ya lumayan lah, paling tidak kita bisa mendapatkan, nggak tahu kalau persentase apakah 40 atau 50% dari keseluruhan. Jadi paling tidak itu jadi modal awal kita ya untuk melakukan telusur lagi ya, sehingga nanti kita bisa membuat rekonstruksi, sehingga fungsi dokumentasi ini yang saya kira menjadi sangat penting. Saya jadi teringat ada teman dari Gaji itu Yulianti Parami, pada waktu itu saya bersama-sama kebetulan di Kuala Lumpur waktu itu untuk kongres seni pertunjukan Asia Tenggara itu. Yulianti Parami bercerita bahwa 3 bulan sebelumnya itu sempat bertemu penari Rande dan kemudian membuat dokumentasi, videografi, wawancara dan seterusnya. Ini bukan berpikir jelek ya. Ternyata 3 bulan setelah itu yang bersangkutan meninggal. Nah, oleh karena itu saya berharap dokumen yang tadi dibuat entah hasil wawancara atau videografi, fotografi ini kita betul-betul bisa simpan gitu ya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah itu, jadi nanti akan menjadi sangat berharga, terutama dalam kaitan dengan fungsi dokumentasi. Nah, jadi itu ya. Jadi yang pertama saya berharap untuk properti topengnya ini kita eksplor lagi Mas, untuk mengumpulkan data lebih detail lagi supaya nanti duplikat yang akan kita buat itu paling tidak mendekati dari topengnya yang sekarang sudah tidak ada. Yang pertama. Dan yang kedua, busananya itu saya kira busana yang ada ini sudah pada posisi sebagai artefak gitu ya, sebagai benda koleksi museum. Nah, oleh karena itu ada baiknya juga selain membuat duplikat mengenai topengnya, kalau ada kelebihan dana di Mas Anwari, coba buat duplikat busananya ya, duplikat busananya. Yang ini yang seperti bendera pusaka itu yang bisa dikibarkan pada setiap 17 Agustus itu yang dikibarkan duplikatnya. Nanti yang dipentaskan kalau ada Mas Anwari mau mementaskan itu tidak pakai yang itu ya, tapi yang duplikat itu. Yang paling tidak ini juga ikut mengawetkan ya, ikut mengawetkan karena ada selain benda aslinya tapi ada juga duplikatnya. Jika benda aslinya pada satu saat betul-betul mengalami kerusakan, kemusnahan, paling tidak duplikatnya itu masih ada. Nah ini yang penting. Kemudian yang berikutnya lagi kita tambah itu sumber-sumber informasi, entah itu seperti yang saya katakan tadi, entah itu penonton, entah itu orang yang pernah menanggap itu ya, kalau itu pernah ada di mana dipentaskan, dipetik di laut ya, di Tasik itu di mana, itu juga perlu kita kejar, yang sudah bumi di mana, sehingga kita bisa mendapatkan konteksnya. Jadi kalau tidak hanya pementasannya, pertunjukannya, tapi juga konteks pertunjukannya itu bisa kita lebih eksplor. Nah, itu saya teringat itu, oh ini jangan-jangan gini yang mati gitu. Nah pertanyaannya sekarang adalah bagaimana pewarisannya, kan gitu.
mewarisi itu kemudian tarik ulur kalau dia hanya main rasa. Ketika kita bicara teknik, bagaimana caranya, tekniknya nggak mungkin orang nggak bisa melakukan itu, nggak bisa, dia nggak mau. Walaupun dia bisa, dia itu saya umpamakan Anwari sama Elijah tadi begitu diskusi sama Elijah, sekian banyak mahasiswa saya, kenapa Anwari yang menonjol di dunia tubuh memilih teater tubuh? Ternyata Anwari punya basic antropolog, punya tubuh Madura, dia punya tubuh itu yang tanpa sadar Anwari punya, dan itu orang lain lihat bagus gitu. Seperti kita lihat orang Jepang jalan kan bagus, coba di Jepang lihat orang jalan kayak gitu cepetnya nggak bagus, kita lihat bagus. Anwari punya itu tanah tubuh itu. Nah ini yang menjadi menarik ketika kata bapaknya tadi, ini disimpan dokumentasinya. Iya, karena dia udah kayak gitu. Begitu dia besok meninggal, habis gitu. Karena sampai sekarang dia belum menentukan muridnya yang bisa mendampingi dia, menggantikan dia. Makanya Pak Firman saya bilang kan, Pak jabatannya 4 penjurunya bisa nggak gantikan jadi ratunya? Bisa saja dia. Oh berarti bisa jadi ratu. Bisa kalau nyaman. Oh nggak nyaman, udah. Ini nyaman ini apa maksudnya Madura? Kata nyaman ini. Ini harus ditanya juga. Apa kalimat nyaman gitu. Nah, artinya berarti ada aura, ada inner. Nah, pemilihan aura inner ini kan yang sulit kita harus bicarakan. Ini bermasalah spiritual kita bicara itu kan gitu. Dan kacamata satu-satunya yang digunakan adalah kacamata guru gitu. Tidak kacamata yang lain. Saya nggak nyaman sama Pak Ipung. Pak Ipung ini bagus tekniknya, tapi saya belum nyaman. Nah, besok dia mati, kapan dia nyaman ya terus gitu. Nah ini juga menjadi itu juga kata bapaknya tadi, itu jadi PR riset juga bagaimana caranya itu, apakah nanti rekonstruksi dekonstruksi pertunjukan itu berbicarakan teknik. Tapi yang saya lihat di situ bukan teknik, tapi inner yang keluar muncul di situ. Nah ini yang agak menjadi catatan bagi kita bahwa yang nggak usah nunggu lama, itu habis ini tadi dulu. Nah di tengah ya itu yang pertama. Yang kedua, di tengah keromingan saya berbahasa, mendengarkan bahasa itu, saya kok melihat tari gulur ini seperti kita itu Pak Firman yang ngotot. Ini berarti gabung antara gulur dengan topeng dalang. Loh, bisa gabung. Terus loh, berarti habis tari gulur topeng dalang. Oh berarti itu kayak tari remo di ludruk Pak Firman. Diomong lagi. Oh enggak kan. Ngomong lagi Pak Firman. Berarti tari gulur ini persembahan sendiri gitu. Kan gitu, persembahan sendiri yang bisa digabung atau tidak bisa digabung gitu dengan topeng dalang. Tapi topeng dalang satu hal yang dipilih oleh masyarakat karena lebih kompleks. Makanya dia kenapa seumur hidupnya hanya 5 kali, dan itu menarik pertanyaannya. Maksudnya kenapa gitu? Apa karena masalahnya harganya mahal? Ternyata enggak kan? Ternyata saya udah bilang sama Eli, ternyata orang Sumeneb ini sudah bergeser seleranya. Dia sudah benar-benar menganggap kesenian itu adalah hiburan masyarakat. Nah, konstruksi pemilihan seni pertunjukan sebagai hiburan itu kan masyarakat modern. Nah, ya kan? Jadi kan dia udah nggak peduli dengan ritual kan, itu masyarakat modern. Nah, kenapa dia memilih topeng dalang? Kan hiburan, karena topeng dalang lebih lengkap. Ada lakonnya, ada apanya. Sementara gulur ini saya lihat selintas tadi lebih banyak ritual. Dia hadir sebagai hanya ritual, sehingga nggak terlalu kayu. Sudah pertunjukannya cuma guling-guling kan gitu. Iya. Nah itu menarik, satu hal yang kecil menarik untuk kita. Nah berarti kan pola pikir masyarakat Sumeneb ini sejak kapan sudah berpikir bahwa kesenian itu hanya hiburan gitu.